Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Saat anak buah Tapak Luwing diinterogasi, Ki Lurah Kundrawana teringat akan anaknya disandra dan menjadikan dirinya emosi. Bagaimana kelanjutan emosi Ki Lurah Kundrawana? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dijambaknya rambut anak buah Tapak Luwing. "Anakku, di mana kalian sekap?" tanyanya. Laki-laki itu tertawa buruk, sangat buruk, apalagi melihat mukanya yang hangus dan merah mengelupas. "Jangan harap anakmu akan keselamat, Kundrawana." Kundrawana menyetakkan kepala laki-laki itu. "Di mana?" "Mungkin sudah mati di tangan pemimpinku." Kundrawana mengambil obor dari tangan Wiro Sableng. Anak buah Tapak Luwing menjerit keras ketika obor itu disodokkan ke mata kanannya. Mata itu pecah dan darah meleleh di kulit mukanya yang mengelupas hangus. "Kedua matanya akan kubikin buta, jelek, kecuali kalau kau segera menerangkan di mana anakku kalian sekap." Laki-laki itu sebenarnya menyadari bahwa kalau sudah tertangkap demikian rupa, dirinya tak akan mungkin lagi bisa selamat. Adalah percuma saja baginya untuk memberikan keterangan. Namun dalam diri manusia yang berkeadaan seperti anak buah Tapak Luwing, saat itu, walau bagaimanapun senantiasa selalu terdapat sekelumit harapan untuk bisa menyelamatkan diri, sehingga ancaman matanya akan dibutakan kedua-duanya itu mau tak mau mengerikannya juga. Maka dia pun memberikan keterangan. "Anak itu disekap di satu kuil tua di Parit Kulon." Lega sedikit hati Kundrawana. Tapi, katanya, "bila aku datang ke sana, anakku tidak ada, atau ketemui dia dalam keadaan sudah mati, jangan harap kau bisa melihat dunia ini sampai esok lusa." Kini Pendekar 212 yang buka suara. "Saudara-saudara, apapun yang kalian lakukan terhadap dua kunyuk ini, itu bukan urusanku lagi. Tapi sedapat-dapatnya jangan diapa-apakan dulu sebelum anak Ki Lurah ketemu dalam keadaan selamat. Soal Adipati Seta Boga di Linggajati serahkan padaku. Besok kalian bisa mengambil sosok tubuhnya di Kadipaten Linggajati. Cuma aku tak dapat memastikan apakah dalam keadaan masih bernapas atau tidak. Itu tergantung pada sikapnya sendiri. Sekiranya dia masih hidup, ada baiknya kalian giring saja ke kota raja. Nah, selamat tinggal." "Saudara, tunggu dulu," seru Kamtolinggo dan Kundrawana hampir berbarengan. Namun pendekar kapak maut Naga Geni 212 sudah berkelebat lewat Tangkan, lewat kepala-kepala penduduk Bojongnipa, lalu lenyap ditelan kegelapan malam. Hanya sebentar suasana sepi menyeling. Bila bayangan sosok tubuh Pendekar 212 sudah lenyap ditelan kegelapan malam, maka lupalah penduduk Bojongnipa akan pesan pendekar itu. Beramai-ramai, mereka menyerbu kedua anak buah Tapak Luwing yang berada dalam keadaan tak berdaya, terikat ke tiang langkan dan tertotok. Puluhan senjata laksana hujan bertubi-tubi mampir ke kepala dan tubuh kedua orang itu.
Tiada terdengar suara jeritan kedua orang ini. Rintihan pun tidak. Mereka telah menemui nasib pembalasan atas kejahatan mereka. Keduanya menghembuskan napas dengan tubuh mandi darah dan muka hancur tak bisa dikenali lagi. Ki Lurah Kundrawana tidak menyaksikan lagi apa yang diperbuat penduduk Bojong Nipa itu. Bersama Kramtolinggo dan 3 orang lainnya dengan menunggangi kuda, dia meninggalkan Bojong Nipa menuju Parit Kulon, sebuah pesawangan yang jarang didatangi manusia. Terletak kira-kira 4 km dari desa. Satu-satunya bangunan di Parit Kulon adalah kuil tua yang diterangkan anak buah Tapak Luing. Karenanya, meskipun malam tak sukar untuk mencarinya, Ki Lurah Kundrawana menyalakan obor yang dibawa. Diiringi oleh keempat orang lainnya, dia masuk ke dalam kuil tua itu. Meski dia menemui anaknya dalam keadaan menyedihkan, namun Kundrawana merasa lega dan gembira karena anak satu-satunya itu ternyata masih bernapas. Anaknya tidur di ubin kotor dengan pakaian yang juga kotor. Tubuhnya kurus dari parasnya pucat karena tak terurus. Tangan dan kakinya diikat. Kundrawana berlutut lalu memeluk anaknya itu. Kramtolinggo membuka tali yang mengikat tangan serta kaki si anak yang saat itu sudah bangun. Tetesan air mata mengalir di pipi Ki Lurah Kundrawana. Tapi air mata kali ini adalah air mata gembira. Sementara itu di tempat lain, Tapak Luing merasa tubuhnya yang kaku karena ditotok itu dibawa lari dalam kegelapan malam oleh seseorang. Bila sinar bulan yang tidak begitu terang menyeruaki pohon-pohon sepanjang jalan yang mereka lalui dan menyinari paras laki-laki itu, sama-samar Tapak Luing terheran dan berpikir-pikir. Laki-laki yang membawanya berlari itu tidak dikenalnya sama sekali. Siapa dia dan kemana manusia ini mau membawanya? Kemudian, apakah dia seorang yang akan menolongnya atau bukan? Tapi melihat gelagat dan ucapannya terhadap pemuda berambut gondrong tadi, Tapak Luing bisa sedikit memastikan bahwa laki-laki ini tidak bermaksud jahat terhadapnya. Diam-diam hatinya merasa lega. Maka bertanyalah dia, "Sobat, kau siapakah?" "Jangan banyak tanya dulu," menjawab orang yang memanggulnya. Suaranya besar dan parau. Larinya laksana angin. "Kita ini kemanakah?" tanya Tapak Luing lagi. "Aku bilang, jangan bertanya apa-apa dulu. Apa tidak mengerti?" Tapak Luing penasaran sekali. Namun dia menurut dan menutup mulutnya. Sepanjang perjalanan itu, satu hal saja yang diketahui oleh Tapak Luing tentang orang yang memanggul dan membawa larinya, yaitu laki-laki itu puntung tangan kanannya sampai sebatas bahu. Ketika sampai di sebuah telaga kecil, akhirnya laki-laki bertangan buntung itu menghentikan larinya. Tapak Luing diturunkan dan disandarkan ke sebatang pohon di tepi telaga. Kemudian dilepaskannya totokan di tubuh Tapak Luing. "Atur napas dan jalan darahmu, kerahkan tenaga dalam," berkata si tangan buntung. Tapak Luing segera melakukan hal itu. Tidak disuruh pun memang semestinya dia sudah bermaksud demikian, sesuai dengan setiap ajaran ilmu silat dari aliran dan golongan manapun. Siapakah gerangan sosok yang telah menolong pemimpin 3 hitam dari Kali Comel ini? Untuk pastinya, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.